Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baiklah, berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Hussein SPD, Pak Guru Mapel PJK SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Baik, pada pertemuan minggu ini Bapak masih menjelaskan materi tentang senam irama atau gerak aritmik. Oke, baik, untuk senam irama ini ya, sebenarnya banyak sekali macam-macamnya. Seperti yang Bapak jelaskan minggu lalu ya, senam irama yang ada dipertandingkan di Olimpiade maupun kejuaraan internasional ataupun kejuaraan dunia maupun kejuaraan nasional. Kalau di Indonesia itu dipertandingkan di PON, Pekan Olahraga Nasional. Kemudian ada juga senam irama yang tujuannya itu untuk kebugaran seperti senam aerobik. Nah, jadi macam-macam ya untuk senam irama. Untuk gerakannya juga berbeda. Senam yang dipertandingkan di kejuaraan dunia atau olimpiade maupun senam aerobik untuk kebugaran yang biasa kita laksanakan itu atau kita lakukan itu setiap Sabtu pagi ya di sekolah SD, SMP maupun tingkat SMA sederajat itu biasa melakukan di hari Sabtu pagi, yaitu senam untuk kebugaran, yaitu senam irama, senam aerobik ya, yang diiringi juga dengan musik ya. Kalau di pertandingan itu juga diiringi dengan irama maupun musik, jadi ya musiknya juga berbeda, untuk gerakannya juga berbeda. Kalau yang dipertandingkan di kejuaraan dunia itu gerakannya sangat sulit ya, berbeda dengan yang kita lakukan pada untuk kebugaran jasmani ya. Kalau senam aerobik yang kita laksanakan itu ada pemandunya ya, di depan ada yang memandu, kemudian kita melakukan secara beramai-ramai. Tapi kalau di yang di pertandingan itu ada nomor tunggalnya, ada nomor kelompoknya, seperti itu. Oke, sejauh ini senam irama hanya dilakukan atau diperuntukkan oleh kaum hawa maupun putri ya, atau yang perempuan kalau yang di pertandingan di kejuaraan dunia ataupun olimpiade. Jadi itu hanya diperuntukkan oleh yang putri saja. Namun Jepang ya, negara Jepang itu mengembangkan ya, atau mempelopori untuk menciptakan nomor putra. Jadi tapi itu hanya masih dilakukan di negara Jepang saja, belum ada kejuaraan dunianya, dan negara-negara lain juga belum melakukan. Jadi Jepang ini yang pertama kali melakukan untuk nomor putranya. Mungkin timbul pertanyaan ya, kenapa hanya perempuan saja yang melakukan eh, pertandingan atau perlombaan senam ini ya. Jadi sejarahnya itu senam ini dilahirkan di Eropa oleh beberapa pakar yang justru merupakan pakar di bidang seni. Jadi asalnya itu eh, tidak langsung ke olahraganya, tapi ini awalnya itu dari seni ya, seni-seni tari. Dalam perkembangannya, senam irama sangat banyak mengadopsi gerakan tari balet, dan waktu itu tari balet ini juga identik dimiliki oleh kaum hawa ataupun perempuan. Oke, jadi gerakan-gerakan itu lebih condong ke gerakan tari balet ya, karena mengadopsi dari tari balet gerakannya itu. Dan pada masa dulu itu yang melakukan tari balet itu hanya kaum perempuan saja ya. Sampai sekarang pun perlombaan pertandingan itu hanya yang perempuan saja, karena sudah tradisi pada masa lampau. Oke, kemudian kita lanjut unsur-unsur yang sangat diperlukan dalam melakukan senam irama. Jadi senam irama ini ada beberapa unsur yang harus dikuasai. Oke, yang pertama itu ada kelentukan atau kelenturan, ataupun disebut juga dengan fleksibilitas ya. Prinsip kelenturan dalam gerakan akan diperoleh berkat latihan yang tekun dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk kelenturan ini dilatihnya itu tidak singkat, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau dalam senam yang dipertandingkan di olimpiade itu tingkat untuk
kelenturannya ya, sangat sulit. Jadi itu dilatih sejak dini, dari usia anak-anak itu sudah dilatih untuk kelenturannya. Tapi kalau senam aerobik yang kita lakukan untuk kebugaran itu tidak terlalu sulit untuk gerakan kelenturannya. Kemudian yang kedua, ketepatan musik atau irama ya. Jadi karena senam ini dilakukan dengan diiringi musik atau irama, jadi kita harus menyesuaikan dengan iramanya. Nah, contoh misalkan yang kita lakukan senam aerobik, ya, kalau tidak sesuai dengan iramanya tentu saja tidak enak atau tidak pas dalam melakukannya. Kemudian kontinuitas gerakan. Kontinuitas gerakan akan diperoleh dari rangkaian gerakan-gerakan senam yang telah disusun dalam bentuk rangkaian yang siap ditampilkan. Nah, jadi ada namanya kontinuitas gerakan, yaitu melakukan gerak senam yang sudah dirangkai. Jadi senam itu kan sudah dirangkai dengan beberapa gerakan, dengan macam-macam gerakan dirangkai menjadi satu. Nah, itulah disebut kontinuitas. Gerakannya itu berlanjut, setelah gerakan ini berlanjut gerakan selanjutnya. Nah, itu. Dan biasanya gerakan senam ini kita hafal, jadi kita harus hafal gerakan-gerakannya. Oke, baik, tadi sudah Pak jelaskan tentang bagaimana perbedaan ya senam irama yang dipertandingkan dengan senam yang kita lakukan untuk kebugaran. Jadi jelas berbeda, gerakannya berbeda, musiknya juga berbeda, karena kalau yang dipertandingkan itu lebih condong ke Eropa musiknya ya, karena berasal dari ya bisa dibilang gerakan-gerakannya itu gerakan tari balet, jadi musiknya berbeda dengan musik yang kita lakukan untuk senam aerobik kebugaran. Biasanya kalau senam-senam aerobik itu dengan lagu-lagu ya, lagu-lagu yang asik, yang gembira gitu, jadi kita melakukannya semangat. Kemudian ada juga unsur-unsur yang harus dikuasai untuk melakukan senam irama ya. Jadi ada beberapa unsur yang sudah Bapak jelaskan, dan mudah-mudahan semua yang Bapak jelaskan anak bisa memahami dan bisa bermanfaat. Oke, kemudian ini Bapak tampilkan cuplikan sedikit video tentang senam irama yang dipertandingkan di kejuaraan olimpiade atau kejuaraan dunia. Bisa diperhatikan video berikut ini. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan tetap semangat.